Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu, kenikmatan sempat sehingga kita dapat berpuasa di bulan yang suci, di bulan yang Masya Allah. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang diberikan mukjizat berupa Al-Quran yang Masya Allah sekali. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa kita sekarang sudah ada di bulan suci Ramadan. Beberapa umat muslim ada yang sudah puasa pada hari ini atau pada tanggal 11 Maret, kemudian beberapa umat muslim yang lain ada yang berpuasa di tanggal 12. Maka ini bukan suatu perselisihan antar umat, tapi ini merupakan salah satu bentuk menghargai suatu perbedaan dalam agama Islam. Karena di perbedaan tersebut sama-sama memakai dalil yang benar, di mana yang berpuasa pada tanggal 11 ini mereka mengikuti metode hisab hakiki, yang berpuasa pada tanggal 12 ini menggunakan metode ru'yatul hilal. Jadi tidak perlu kita perselisihkan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, maka telah diwajibkan kepada kamu semuanya untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana apa yang telah diwajibkan kepada kamu semuanya pada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Di ayat yang terakhir ini, penggalan ayat yang terakhir ini merupakan suatu penekanan, suatu reward yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang melaksanakan puasa yang benar-benar atas niat ikhlas dan ridho kepada Allah SWT. La'allakum tattaqun. Maka Allah akan memberikan predikat kepada orang-orang tersebut, yakni berupa ketakwaan yang luar biasa, ketakwaan yang benar-benar menjadikan dia bertakwa, menjadikan dia tawadhu kepada Allah SWT. Kemudian dalam hadis riwayat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan yang benar-benar keimanan atas Allah SWT, wa ihtisaban, dan mengharap pahala kepada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya, dosa besar maupun dosa kecil yang telah berlalu. Jadi ketika kita melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ini dengan keimanan yang benar-benar, keimanan tersebut kita niatkan karena Allah SWT, kemudian kita berharap pahala kepada Allah SWT, maka segala dosa kita yang telah berlalu, 10 tahun yang telah lalu, dosa kita yang telah
kita lakukan selama sebulan yang lalu dan 1 hari yang lalu, apapun itu akan diampuni Allah SWT. Ini merupakan salah satu bentuk investasi kita seorang muslim. Kenapa dalam ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Karena memang umat sebelum kita itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dulu sudah berpuasa selama 3 kali dalam setahun. Jadi Nabi Adam ini berpuasa karena Nabi Adam ingin memberikan bentuk rasa syukurnya kepada Allah SWT yang telah memberikan Nabi Adam ini kesempatan untuk bertemu istrinya Siti Hawa di Jabal Ar-Rahman. Kemudian Nabi Daud, di mana Nabi Daud ini sudah melaksanakan puasa yang sampai sekarang pun diberi nama puasa Daud. Jadi puasanya itu sehari puasa, sehari tidak berpuasa, kemudian seterusnya. Jadi selang-seling. Jadi memang sebelum kita pun ada kaum Nasrani, yang kaum Nasrani ini memang sudah diwajibkan puasa. Mereka meninggalkan segala bentuk kemaksiatan infak. Jadi hikmah berpuasa ini, Allah ini melipat gandakan segala amal perbuatan kita. Jadi yang sebelumnya kita mengaji Al-Quran ini diberikan pahala, di mana dalam sebuah hadis dijelaskan alif lam mim la aqulu alif itu 1 pahala, lam itu 1 pahala, kemudian mim 1 pahala, bukan. Tapi dalam alif lam mim itu akan bercabang alif 3 pahala, kemudian bercabang lagi menjadi berjuta-juta pahala, berpuluh-puluh pahala lagi diberikan Allah 10 kebaikan. Jadi dalam bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan segala bentuk perbuatan kita, perbuatan yang baik maupun perbuatan buruk. Jadi kita juga harus berhati-hati ketika kita melaksanakan maksiat. Kita ingat bahwasanya bulan ini yang sekarang kita berpuasa ini adalah bulan dimana akan dilipat gandakan. Jadi kita harus berhati-hati. Maka kalau orang-orang terdahulu itu berpesan bahwasanya bulan Ramadan ini manfaatkan sebaik mungkin, karena bulan Ramadan ini belum tentu kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini di tahun yang akan datang. Jadi yang kedua, dalam bulan Ramadan ini doa-doa orang yang berpuasa itu akan menjadi mustajab. Salah satu dakwatin mustajabatin, yakni yang pertama adalah dakwatus shaim, dakwah doa orang-orang yang berpuasa. Kemudian dakwatut yang kedua ini dakwatus shaim. Kemudian yang terakhir adalah dakwatul mazlum, jadi doa orang-orang yang didolimi. Jadi ada beberapa doa ini yang menjadi doa mustajab. Jadi perlunya kita memperbanyak segala amalan perbuatan kita dan menjauhi segala kemaksiatan yang biasanya kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Kita niatkan tahun ini, bulan Ramadan, untuk tahun ini kita fighting, kita kerahkan segala kekuatan kita, segala fisik kita, mentalitas kita kerahkan untuk jika nanti di akhir adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi apapun bentuk kita yang sepertinya mungkin kita banyak melakukan kemaksiatan, kita banyak durhaka, kita banyak mendolimi, untuk bulan ini kita bertaubat, kita laksanakan puasa dengan sebaik mungkin. Jadi ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang sakit banyak sekali, kemudian ada orang yang gila, dan masih banyak lagi. Jadi mungkin itu jangan pernah kita sia-siakan waktu kita sebaik mungkin.
Jadi kita ingat saudara kita yang ada di Palestina ini, mereka ingin seperti kita, mereka ingin berpuasa dengan tenang, tetapi mereka masih menghadapi orang-orang Zionis laknatullah, orang-orang yang sangat tidak memiliki hati. Jadi kita doakan selalu saudara-saudara kita yang ada di Palestina kita. Jadi itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.